Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan cerita dari Tanah Suci ke-36 yang berjudul Balasan Kejahilan Ketika Masih Remaja. Sebelumnya saya sampaikan quote-nya dulu. Terlampau banyak tertawa itu dapat melenyapkan kewibawaan, dan terlampau banyak sendaguru itu dapat menghilangkan keperwiraan. Jadi jangan terlalu tertawa lepas atau terlalu tidak terkendali. Ini cerita dari Tanah Suci berjudul Balasan Kejahilan Ketika Remaja. Ia menunaikan ibadah haji pada beberapa tahun yang lalu. Ketika itu ia sedang sholat maghrib di Masjidil Haram. Baru saja tahiyatul awal. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba datang seorang bocah menghampirinya. Dikiranya mau apa? Bocah itu mengambil kopiah yang sedang dikenakannya. Si kakek yang biasa dipanggil Eyang oleh ke-16 cucunya itu terkejut. Secara tidak sengaja ia telah membatalkan sholatnya. Pandangannya mengikuti kemana larinya bocah itu. Bahkan bukannya sayang terhadap kopiah, tetapi karena kepenasarannya itu ia heran. Padahal sebelumnya di sekitar situ ia tidak melihat ada anak kecil. Setelah melemparkan kopiah, bocah itu menghilang di sela-sela barisan para jemaah. Siapa? Salah seorang jamaah yang kebetulan melihat kejadian itu bertanya. Tidak tahu ya, jawabnya pendek. Orang itu tidak banyak tanya lagi, karena Eyang Wahyudin, begitu sebutannya, terlihat sedang memulai sholat maghribnya yang tadi dibatalkan. Dengan adanya kejadian itu, Eyang Wahyudin teringat akan kebiasaan beberapa puluh tahun yang silam ketika ia masih remaja. Katanya, ia suka usil, suka jahil, suka memain-mainkan, melempar-lempar, bahkan menendang-nendang kopiah teman-temannya. Ingat itu, ia cepat-cepat memohon ampun pada Allah yang telah mendengar pengaduan orang-orang yang merasa tersakiti olehnya. Ini di tanah air diingatkan, bukannya disiksa, diazab, tetapi memang diingatkan oleh Allah. Tidak hanya berlaku di Tanah Suci, tetapi di tanah air juga jangan suka jahil. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tanah Suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh. Kemudian kita juga tahu bahwa Tanah Suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi, yang
merupakan keajaiban ya, dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali. Ya, yang saya hormati para pirsawan semuanya. Jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga
memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.